Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu kita merasakan betul bahwa keberkahan akan banyak kita dapatkan ketika di pagi hari, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa secara khusus, yaitu Allahumma barik ummati fi bukuriha. Allahumma barik ummati, ya Allah berkahilah umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Sehingga sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, seandainya seseorang bangun pagi dalam keadaan sehat dan kemudian ada makanan yang bisa dinikmati, maka dia seakan-akan sudah memiliki dunia dan seluruh isinya. Ya, karena itulah esensi kehidupan kita. Sehat, makan, sehat, makan. Itulah esensi dunia. Karena cara kehidupan di dunia kita hanya itu. Dan yang membedakan adalah bagaimana kemudian kita mengisi ruang-ruang waktu yang Allah sediakan kepada kita. Allah memberikan modal yang sama kepada kita, dan cara mengisi inilah yang merupakan bagian yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Takatsur, summa latus'alunna yawma idzin 'anil nar. Pada hari kiamat nanti, latus'alunna, akan kami minta pertanggungjawaban. Yauma idzin, pada hari itu, anin na'im, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana kita tahu bahwa salah satu di antara an-na'im itu adalah al-waktu. Di antara seluruh kenikmatan yang harus kita sadari adalah kenikmatan waktu. Mungkin kita masih belum merasakan betapa berharganya waktu. Misalnya, seseorang yang telat datang ke stasiun, telat datang ke bandara, merasakan betul harganya sebuah waktu. Ya. Karena ada beberapa kerugian, tentu kerugian finansial, tentu kerugian waktunya itu sendiri, dan tentu kerugian meninggalkan berbagai macam aktivitas hanya karena ketinggalan kendaraan yang harus kita naiki. Nah, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka sekali lagi ini pentingnya waktu, karena al-waktu huwal hayat. Waktu itu adalah kehidupan kita. Bukankah kita adalah kumpulan hari, kumpulan tahun, kumpulan jam, kumpulan bulan, yang semuanya akan Allah rekam jejak-jejak kita dalam sebuah catatan amal. Kira-kira
tulisan apa yang nanti akan Allah tampilkan kepada kita, rekaman apa yang kira-kira Allah akan berikan kepada kita, maka inilah ujian bagi kita terhadap seluruh fasilitas waktu yang telah Allah sediakan bagi kita. Sungguh sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu di antara kepribadian muslim yang disampaikan oleh Hasan al-Banna adalah harisun ala waqtihi. Kita seorang muslim, dia harisun ala waqtihi. Dia harus tertata waktu, harus tertata kehidupannya. Karena memang di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala hanya memberikan jeda barang sesaat saja. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Fa'idha faraghta fansab, apabila selesai satu urusan, apabila selesai satu pekerjaan, fansab, maka kerjakan urusan yang lain. Itu artinya jeda yang Allah berikan kepada kita untuk rehat sedikit. Bahkan kalau kita ingin mencontoh rehatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam satu sabdanya pernah berkata kepada Bilal bin Rabah, Harihna bis salati ya Bilal, Harihna bis salati ya Bilal. Istirahat kita adalah salat, wahai Bilal. Artinya waktu-waktu rehat Rasulullah ya salat itu. Berarti di luar itu seluruhnya adalah aktivitas-aktivitas yang sangat bernilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita harus menyadari betul dan memahami betul untuk bisa memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Bukankah, kalau boleh saya simpulkan, ada bagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menceritakan tentang jebakan-jebakan setan kepada kita manusia. Maka jebakan setan yang ingin menjerumuskan kita manusia itu mulai dari jebakan yang tertinggi. Setan menjebak kita agar terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam dosa. Kalaulah kemudian kita terselamatkan, kita mampu menghindari dosa-dosa, karena memang sesungguhnya awal kebaikan itu adalah meninggalkan dosa. Maka jebakan berikutnya adalah setan membisikkan kepada kita untuk menghambur-hamburkan waktu dengan mengisi kegiatan dengan yang tidak ada manfaatnya, atau dalam kalimatnya disebutkan kasratul kamaliyat. Kita disibukkan, diperbanyak kamaliyat, perbuatan-perbuatan yang ya secara hukum agama nilainya 0, yaitu yang kemudian kita kita kenal dengan nama mubah. Kita disibukkan waktu kita untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan mubah. Baru kemudian, kalau kemudian kita bisa menghindari itu dan kita mengisi ruang waktu kita dengan kebaikan, setan pun tidak pernah berhenti menggoda kita sampai muncul rasa ujub di dalam diri kita. Itulah mengapa ada satu kalimat, lebih baik seseorang yang menyesal karena tidak bisa bangun malam dan dia kemudian menyesali dirinya, daripada kemudian orang yang bangun malam tapi kemudian dia membanggakan amalan-amalannya dengan bangun malamnya itu. Oleh karena itu, ihwafillah rahimakumullah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali yuk kita isi ruang-ruang waktu yang telah Allah sediakan kepada kita dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam ini panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu, dan siang ini terang, jangan kau gelapkan dengan dosamu. Artinya, mari kita sekali lagi isi ruang-ruang waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, maka kita perlu melakukan klaster kewajiban supaya kita memahami betul. Klaster kewajiban yang pertama adalah al-wajibat li nafsihi. Kewajiban-kewajiban kita untuk diri kita. Mulai bagaimana kita harus memenuhi potensi jasad kita, kita harus memenuhi potensi akal kita, kita harus memenuhi potensi ruhiyah kita. Ini merupakan kewajiban-kewajiban kita terhadap diri kita. Antum harus menjaga kesehatan dengan berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat. Makanannya juga harus yang baik-baik, bukan hanya sekedar halal tapi thayyib. Bukan hanya sekedar thayyib, juga halal. Dua kombinasi yang sangat ideal yang dianjurkan Islam kepada kita. Kenapa? Karena 80% fungsi makanan itu adalah sebagai sumber tenaga, sumber energi. 80% makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu akan dirubah menjadi energi. Hatta antum diam sekalipun, tidur sekalipun, tetap butuh energi. Kenapa? Karena ada jantung yang tidak pernah berhenti memompakan darahnya ke seluruh tubuh kita. Karena ada paru-paru yang tidak pernah berhenti menghirup oksigen dan melepaskannya. Karena ada nadi-nadi yang tidak pernah berhenti untuk berdenyut. Semuanya butuh energi, semuanya butuh kalori. Antum bisa bayangkan, kalau bahan bakar yang masuk ke dalam tubuh kita adalah bahan bakar dari sumber yang haram, baik haram maknawiyahnya maupun haram secara zatiyahnya. Karena sumber energinya haram, maka tidak menutup kemungkinan seluruh aktivitas kita pun inginnya melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Lari ke mata pengennya melihat yang diharamkan oleh Allah. Lari ke telinga jadi pengennya dengerin yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyadari makan bukan hanya sekedar memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, tetapi bagaimana kita harus memastikan tubuh kita mendapatkan porsi yang tepat, yaitu halalan thayyiban, yang halal dan baik. Sekali lagi, halal dan baik. Baik dari sisi kesehatan, baik menurut pribadi masing-masing memang terkadang berbeda-beda. Contoh, garam itu baik untuk satu orang, bisa jadi tidak baik untuk kelompok orang yang lain. Gula itu baik untuk kelompok satu orang, tapi bisa jadi tidak baik untuk kelompok yang lain. Itulah mengapa kita perlu memahami kepentingan tubuh kita, wajibat terhadap badan kita. Sungguh subhanallah, Allah itu banyak memberikan sinyal-sinyal ya, luar biasa. Tubuh kita Allah lengkapi dengan piranti sinyal-sinyal yang luar biasa. Kalau jatahnya harus istirahat, Allah kirim kode dengan menguap. Kalau jatahnya makan, Allah kirim kode dengan roncongan. Kalau Allah kasih kode bahwa kita sedang tidak nyaman, kita dikasih bersin. Makanya kan batas bersin dan mengucapkan hamdalah itu berapa kali? 3. Kalau sudah lebih dari 3, kita tidak mengucapkan hamdalah, tapi kita doakan diri kita agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah, ketika lebih dari 3 kali, maka itu bukan nikmat, itu tanda-tanda kita akan mengalami sakit.
ada bersin, ada pilek, ada tenggorokan yang mengirimkan kode. Jadi seluruh organ tubuh kita itu punya alarm yang luar biasa Allah ciptakan. Jangan melanggar alarm itu, karena badan kita pun punya hak. Jadi ikhwas sekalian, termasuk akal kita harus kita input, ruhiyah kita pun harus kita input. Ya. Masya Allah, riyadah jasadiyah itu sama dengan riyadah ruhiyah. Olahraga badan itu sama dengan olahraga jiwa. Ya. Kita kalau nggak biasa jalan, mungkin teman-teman yang ditugaskan untuk menjadi kolektor yang harus dibiasakan jalan. Mungkin yang nggak biasa jalan itu amat sangat berat, kaki melangkah gitu, asam laktat menggelantung sehingga kemudian berat sekali. Tapi kalau sudah terbiasa jalan merupakan sesuatu yang ya tidak ada anehnya. Itulah mengapa terkadang ada satu kaidah mengatakan jauh dekat itu terkadang cuma masalah persepsi saja. Antum yang nggak pernah atau jarang jalan-jalan ke Cirebon, Indramayu Cirebon itu jauh, hampir 50-60 kilo. Tapi kalau yang bagi sering bolak-balik Cirebon, dekat, sangat dekat, biasa saja. Jadi jauh dekat terkadang hanya masalah persepsi kita. Itulah kemudian mengapa kita perlu terukur dalam melakukan perbuatan-perbuatan. Yang kedua, klaster al-wajibat li ahlihi. Kewajiban kita terhadap keluarga kita. Kata Nabi, tidak ada bercanda yang tidak, hampir semua bercanda tidak ada pahalanya kecuali bercandanya suami istri. Dan yang terakhir, al-wajibat li istima'iha. Kewajiban kita terhadap masyarakat. Saya berkali-kali mengatakan jadilah orang peduli. Jangan jadi orang cuek. Jadilah orang yang care, perhatian. Karena kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Kita tidak ingin menjadi manusia yang cuman standar minimal gitu. Standar minimal kan ketika keberadaan kita tidak mengganggu orang lain. Tapi kita ingin kita naikkan keberadaan kita mampu banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ketika dia banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Saya kira itu sebagai pengantar kajian kita pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.